Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel saya, channel seputar hukum dan peradilan. Di video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang jumlah saksi yang harus dihadirkan dalam sidang perceraian. Sebelumnya, perlu kita ketahui, kesaksian yaitu kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil ke persidangan. Keberadaan saksi sangat penting. Saksi merupakan salah satu alat bukti yang bisa diajukan untuk membuktikan alasan cerai yang didalilkan di dalam surat gugatan. Keberadaannya dapat menentukan dikabulkan atau tidaknya gugatan cerai yang diajukan. Pertanyaannya, berapa orang saksi yang harus dihadirkan di dalam persidangan agar bisa membuktikan alasan-alasan perceraian yang didalilkan di dalam surat gugatan? Untuk menjawab pertanyaan di atas, perlu kita cermati pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan tersebut menjelaskan, keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain dalam pengadilan tidak boleh dipercaya. Karena itu, dalam hukum pembuktian dikenal asas unus testis nullus testis. Artinya satu saksi bukan saksi, dan untuk dijadikan alat bukti minimal harus didukung dengan bukti yang lain. Di sini kita memahami, saksi yang dihadirkan ke persidangan harus berjumlah lebih dari satu. Bisa 2, 3, 4, atau lebih banyak dari itu. Dan jika hanya mampu menghadirkan satu orang saksi, maka pihak yang mengajukan satu orang saksi tersebut harus melengkapi dengan alat bukti yang lain. Misalnya alat bukti surat, sumpah, dan lain sebagainya. Jelas banget ya teman-teman? Jadi saksi yang dihadirkan ke persidangan harus berjumlah lebih dari satu, atau satu orang saksi tapi didukung dengan alat bukti yang lain. Demikian informasi tentang jumlah saksi yang harus dihadirkan dalam persidangan perceraian. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe.